Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang fikih muamalah. Next. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nabila Safira, ada Nismi Sabila Mulkah, yang ketiga ada Nabila Putri Maharani, Suraya Alivia Tasfasyani, ada Zikir Jiblan Firdaus, Eva Dwi Lestari Hidayah, dan ada saya sendiri, Adi Putra, dan ada juga Nanda Yahratul Aini. Next. Oke, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Nismi Sabila Mulkah. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial suatu syariat karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Next. Ruang lingkup fikih muamalah yang pertama adalah hukum keluarga atau ahkam al-ahwal al-syiyah. Hukum keluarga adalah hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Hukum ini dimaksudkan untuk memelihara dan membangun keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. Ada dua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan keluarga sedarah dan perkawinan. Next. Setelah kita mengetahui apa pengertian hukum keluarga, maka dapat kita ketahui bahwa apa saja ruang lingkup hukum keluarga. Ruang lingkup hukum keluarga meliputi 1. Perkawinan, 2. Perceraian, 3. Harta benda dalam perkawinan, 4. Kekuasaan orang tua, 5. Pengampuan, 6. Perwalian. Tetapi di dalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Baik, terima kasih. Terima kasih buat Saudari Nismi Sabila Mulkah. Materi selanjutnya yaitu hukum perdata akan dipaparkan oleh Saudara Nabila Putri Maharani. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada hukum perdata atau al-ahkam al-amaliyah. Hukum perdata atau al-ahkam al-amaliyah yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli atau al-bai al-ijrah, pegadaian atau arahan, penanggungan atau kafalah, persyarikatan atau syirka, utang piutang atau udayana, perjanjian atau ukut. Hukum perdata ini dimaksud untuk mengatur orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hartanya. Next. Kemudian, al-bai memiliki pengertian secara bahasa, yaitu memindahkan pemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula al-bai dimaknai dengan tukar-menukar barang. Kelain adalah produk pegadaian syariah berbentuk pembiayaan dengan emas, di mana emas seperti perhiasan maupun emas batangan bisa dijadikan agunannya. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Next. Selanjutnya ada syirkah. Dalam bahasa Arabnya berarti pencampuran atau interaksi. Dalam terminologi ilmu fikih, arti syirkah yaitu persekutuan usaha untuk mengambil atau beroperasi. Kemudian atau utang piutang atau udayana merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong menolong. Kemudian perjanjian atau ukut adalah perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syarat yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Oke, terima kasih Saudari Nabila Putri Maharani untuk pemaparan materi hukum perdata. Selanjutnya ada hukum pidana yang akan dijelaskan oleh Saudari Suraya Alivia. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hukum pidana atau al-ahkam al-jinayah yang merupakan hukum yang berkalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Adanya hukum-hukum ini bertujuan untuk memelihara ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya serta kehormatan dan hak-haknya. Juga melindungi keselamatan umat manusia dari ancaman dan tindak kejahatan sehingga tercipta situasi yang aman dan tertib. Next.
Macam-macam jinayah atau jarimah berdasarkan berat ringannya hukuman ada 3, yaitu yang pertama, jarimah kisos dan diat. Kisos adalah hukuman berupa pembalasan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja. Sedangkan diat adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya melalui keputusan hakim. Hukuman dalam jarimah kisos diat adalah hak perseorangan yang berarti korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Yang kedua adalah jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat. Hak Allah di sini artinya adalah hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Next. Yang terakhir ada jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat, maka akan dikenakan hukuman takzir sebagai pembalasan dan pengajaran dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Terima kasih. Terima kasih buat pemaparan materinya buat Saudari Suraya. Selanjutnya ada materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Zikir Jiblan. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara atau al-ahkam al-murafa'ah. Hukum acara al-ahkam al-murafa'ah yaitu hukum yang berhubungan dengan 3 unsur berikut, yaitu pertama ada peradilan atau al-qadha atau al-aqdo, lalu kedua ada persaksian atau al-syahadah, dan yang ketiga atau terakhir ada sumpah atau al-yamin. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna merealisasikan keadilan antara manusia. Ke unsur yang pertama yaitu al-qadha atau peradilan. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Dan menurut agama, yaitu pertama dibagi lagi menjadi menurut ilmu bahasa, yang pertama arti qadha antara lain adalah menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat satu ketetapan. Di sini yang digunakan dalam konsep ini adalah pengertian yang terakhir, yaitu memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan pengertian qadha menurut istilah fikih berarti lembaga hukum itu sendiri. Next. Lalu unsur yang kedua, al-syahadah atau saksi. Kesaksian berperan amat penting dalam menentukan validitas suatu peristiwa atau fenomena. Seorang saksi menempati kedudukan yang urgent, terlebih dalam kasus yang memerlukan pengadilan. Kata syahadah sendiri diambil dari kata musyahadah yang berarti melihat dengan mata. Sebab syahid orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, atau dalam hal ini adalah saksi itu sendiri. Sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain. Ada warningnya di sini, tidak halal bagi seorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui. Pengetahuan itu diperoleh melalui panca indera, termasuk penglihatan dan pendengaran. Kesaksian perlu dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melalui lisan dan saksi. Kesaksian ini hukumnya fardu ain bagi orang yang memikirnya bila dia dipanggil untuk itu, dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang. Bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran itu sendiri meskipun dia tidak dipanggil untuk menjadi saksi tersebut. Firman Allah SWT, janganlah kamu menyembunyikan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu sembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka dia adalah orang yang berdosa hatinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Penunaian kesaksian adalah termasuk penolongnya dari Zaid bin Khalid bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada saksi yang paling baik, yaitu yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk itu. Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya, baik badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Lalu ke unsur yang ketiga, yaitu
Al-Yamin. Al-Yaminun Munakidah ialah sumpah yang disengaja dan hendak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai penguat untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Jenis-jenis sumpahnya itu mengikuti saksi. Sumpah saksi yaitu sumpah yang dibuat oleh saksi sebelum diberi kesaksian yang dibuat untuk memastikan kebenarannya. Biasanya ini dilakukan di awal persidangan. Lalu yang kedua ada sumpah orang yang didakwa, yaitu sumpah yang dibuat oleh orang yang didakwa atas permintaan kodi karena dituntut oleh orang yang mendakwa untuk memastikan jawaban setiap pertanyaan. Lalu yang ketiga ada sumpah orang yang mendakwa, yaitu sumpah yang dibuat oleh orang yang mendakwa untuk menolak tuduhan dari orang yang didakwa atau sebaliknya, atau untuk mensabitkan haknya, atau untuk menolak sumpah atas dirinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Zikir atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada Saudara Eva akan memaparkan hukum perundang-undangan. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya adalah hukum perundang-undangan atau al-ahkam al-dusturiyah. Hukum perundang-undangan atau al-ahkam al-dusturiyah yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. Al-ahkam dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, al-ahkam dusturiyah ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Next. Selanjutnya, konsep al-ahkam dusturiyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala hal yang mengatur tatanan kehidupan umat, termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Kedua, kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya sendiri akan memaparkan materi tentang hukum-hukum kenegaraan atau al-ahkam al-dauliyah. Hukum-hukum kenegaraan atau al-ahkam al-dauliyah yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan hubungan antara negara dengan lainnya. Dimaksudkan dengan hukum ini adalah untuk membatasi hubungan antara negara dalam masa damai dan masa perang, serta membatasi hubungan antara umat Islam dengan yang lain di dalam negara. Next. Dalam sistem ini, di dunia internasional dipisahkan dalam 3 kelompok kenegaraan, yaitu yang pertama ada negara Islam atau Darussalam, yaitu negara yang ditegakkan atas dasar berlakunya syariat Islam dalam kehidupan. Yang kedua ada Darus Harbi, yaitu negara non-Islam yang kehadirannya mengancam kekuasaan negara-negara Islam serta menganggap musuh terhadap warga negara-negaranya yang menganut agama Islam. Yang ketiga ada Darusul, yaitu negara non-Islam yang menjalin persahabatan dengan negara-negara Islam yang eksistensinya melindungi warga negara yang menganut agama Islam. Next. Terima kasih. Buat selanjutnya ada pemaparan materi hukum ekonomi dan keuangan akan dipaparkan oleh Saudari Nanda Yahrotul Aini. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Saya mulai langsung. Selanjutnya adalah hukum ekonomi dan keuangan atau al-ahkam al-iktisadiyah wal amaliyah. Nah, hukum ekonomi dan keuangan atau al-ahkam al-iktisadiyah wal amaliyah yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya yang nantinya mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Hal ini untuk mengatur hubungan ekonomi antara orang kaya dengan fakir miskin dan antara hak-hak keuangan negara dengan perseorangan. Next. Hukum ekonomi atau al-ahkam al-amaliyah adalah sebuah pengetahuan dalam Islam yang mengatur tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rezeki, seperti jual beli, perdagangan, dan lain-lain. Sedangkan hukum ekonomi Islam sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek
objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Materi selanjutnya, ada kerjasama umat beragama akan dipaparkan oleh Saudari Nabila Safira. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu kerjasama umat beragama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah dapat hidup sendiri. Dia selalu berhubungan dengan orang lain dalam maupun antar kelompok masyarakat. Islam memberikan tuntutan dalam pergaulan intern atau sesama umat Islam sendiri atau antara umat beragama lainnya. Terdapat dua macam hubungan. Yang pertama adalah hubungan sesama umat Islam. Hubungan sesama umat Muslim digambarkan sebagai sesuatu yang tak terpisahkan, seperti halnya anggota tubuh yang saling berhubungan antara satu sama lain, dan apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Yang kedua ada hubungan antara umat beragama. Agama Islam diturunkan untuk manusia dengan segala keberagamannya. Ajaran Islam tidak melarang umatnya untuk berhubungan dengan umat beragama lain, karena sudah diatur di dalam Al-Quran, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang artinya agama Islam mengajarkan umatnya untuk toleransi terhadap umat beragama lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Nabila Safira. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian presentasi dari kelompok dari kami. Bila wal taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.